Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rosmayanti. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem pernapasan pada manusia. Oke, yang pertama, definisi dari pernapasan itu sendiri adalah proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya itu juga termasuk salah satu definisi dari pernapasan. Alat-alat dalam sistem pernapasan itu dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang pertama, di dalam rongga hidung itu memiliki fungsi sebagai tempat masuknya udara pernapasan. Terdapat rambut-rambut hidung dan mukus. Di sini, udara mengalami perlakuan. Yang pertama, penyaringan oleh rambut-rambut hidung dan penghangatan oleh mukus. Organ yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran respirasi. 3 bagian dari faring, yang pertama nasofaring, yang kedua orofaring, dan yang ketiga laringofaring. Organ yang ketiga adalah laring. Terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorok tersusun oleh tulang rawan. Fungsinya menyalurkan udara dari faring ke trakea. Terdapat glotis. Glotis ini akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Organ yang keempat adalah trakea. Lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapis tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Lapisan terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorok. Jumlahnya sepasang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru sebelah kiri. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Organ pernapasan yang keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus juga akan berakhir pada alveolus atau gelembung-gelembung udara. Organ yang terakhir adalah alveolus. Alveolus ini terdapat di dalam rongga paru-paru sebelah kanan dan kiri manusia. Paru-paru berjumlah sepasang kanan dan kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Paru-paru kanan ada 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Selanjutnya, mekanisme pernapasan dada dan perut. Untuk pernapasan dada, saat proses inspirasi atau pemasukan udara itu terjadi ketika tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk dan juga volume rongga dada membesar sehingga udara yang dari lingkungan bisa masuk ke dalam paru-paru. Untuk pernapasan dada ketika ekspirasi bisa ditandai dengan tulang rusuk turun karena otot antar tulang rusuk berelaksasi dan volume rongga dada mengecil. Untuk pernapasan perutnya, ketika inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar, volume rongga dada membesar.
Ketika fase ekspirasi itu otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung, volume rongga dada mengecil. Demikian penjelasan singkat mengenai sistem pernapasan pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.